Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para sahabat media Eljon yang berbahagia dan para pemirsa setia Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Prayudha Mulyo dalam acara Bisnis Forum. Kali ini kita akan membahas satu industri yang sangat berperan penting terhadap kemajuan sebuah subsektor industri yang saat ini menjadi tulang punggung Indonesia karena memberikan kontribusi yang begitu besar walaupun dalam masa yang sangat sulit, masa pandemi. Setelah 2 tahun ini justru meningkat pesat. Nah, kali ini saya ditemani oleh 3 orang narasumber yang istimewa. Yang pertama dari PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit dari jauh di sana di Medan. Selamat datang Pak Dr. Winarno, senang sekali Bapak berkenan hadir dalam acara talk show Eljon TV. Oke, baik. Lalu saya juga ditemani oleh wakil dari petani sawit Indonesia yang juga merupakan pemegang saham industri lebih dari 40%. Konon katanya sudah mencapai 43% memegang saham industri perkebunan sawit. Last but not least, siapa yang tidak kenal sebuah grup usaha yang selalu bersinar cemerlang, yaitu grup Sinarmas dengan Mas Egy. Senang sekali. Jadi ada 3 orang narasumber yang hadir ini sangat istimewa yang akan berbincang-bincang yang temanya kali ini yang cukup menarik, cukup strategis, yaitu kesiapan benih atau kesiapan kecambah, bahkan kesiapan bibit untuk menyiapkan peremajaan sawit rakyat di Indonesia, karena sawit rakyat Indonesia sudah mulai menginjak pada generasi kedua. Wah, ini sangat strategis ya, ini tema kita hari ini. Baiklah pemirsa, saya tidak berlama-lama, mari kita sapa dulu narasumber kita yang pertama. Kalau boleh, saya mohon izin dengan Mas Egy, saya mohon izin dengan Pak Eko. Kita sapa dulu yang nun jauh di sana, Pak Dr. Winarno dari PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Halo Pak Winarno, senang sekali Bapak sudah hadir. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Winarno, boleh saya tanya sedikit nih. Orang-orang banyak menanyakan tentang PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ini badan usaha milik negara, badan usaha bentuknya apa, atau justru ini ada sebuah pusat penelitian saja yang mandiri. Nah, mungkin boleh sedikit bercerita supaya teman-teman yang ada di sana, oh PPKS ini itu ya gitu ya, karena ada beberapa orang yang belum tahu nih Pak. Kalau kita pelaku mungkin banyak yang rasanya sudah tidak akan pernah tidak kenal PPKS. Silakan Pak Dr. Baik Pak, jadi perkenalkan saya Winarna ya, ini wakil dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Mungkin perlu kami sampaikan ini Pak Prayudha ya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit ini sebenarnya cikal bakalnya dulu adalah lembaga riset ya, yang didirikan oleh zaman Belanda dulu gitu ya, oleh Belanda pada tahun 1916, yang mana kemudian berkembang, kemudian pada tahun 1993 itu kemudian bergabung beberapa balai penelitian, baik itu yang dulu cikal bakalnya itu adalah dari penelitian zaman Belanda yang pusatnya ada di kantor sekarang ini di Jalan Brigjen Katamso nomor 51 Medan. Kemudian ada juga Balai Penelitian Marihat itu di Pematang Siantar, itu yang notabene dulu adalah bentukan dari PT Perkebunan pada waktu itu. Kemudian ada juga Balai Penelitian Kelapa. Bergabung kemudian membentuk namanya adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, pada saat ini Pusat Penelitian Kelapa Sawit ini bernaung di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara yang berkantor di Jalan Salak nomor 1 Pak di Bogor ya. Itu adalah anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara Holding. Ya, tentunya sekarang ini kami secara Pak ya, entitas itu adalah bagian dari holding perkebunan BUMN Pak ya, yang tentunya kami core utama adalah riset, tetapi juga kita melayani juga
dengan produk-produk hasil riset yang sudah kita kembangkan. Mungkin itu sekilas Pak Prayudha. Baik, Pak Dr. Winarna, senang sekali. Jadi artinya ini sebuah strategic business unit di bawah holdingnya PT Perkebunan Nusantara yang terus berkembang untuk mengembangkan produk-produk yang berkaitan dengan perkelapa sawitan di Indonesia. Baiklah, lalu saya coba meloncat dulu ke Bapak Agi. Wah, ini Pak Agi juga saya dengar juga produsen kecambah, produsen benih, tapi kelihatannya kalau bicara sinarmas yang gemilang ini dari hulu ke hilir ya Pak Agi ya, nggak cuma bicara benih ya, nggak bicara cambah, rasanya lengkap nih ya. Kalau tadi Pak Dr. Winar mengatakan pusat penelitian kelapa sawit ya lebih banyak meneliti walaupun juga punya bisnis-bisnis tertentu. Kalau sinarmas rasanya murninya bisnis tapi juga tidak meninggalkan research and development-nya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak, ini sinarmas ini sebetulnya hulu hilirnya lengkap banget ya. Bisnisnya sudah menggurita gitu ya di perkebunan sawit. Nah, kira-kira mungkinnya 2-3 menit kita mau tahu dulu nih sinarmas ini perannya seperti apa nih di dunia perkecambahan atau dunia benih. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yuda dan Bapak-Bapak semua. Ya, jadi memang sinarmas ini untuk ke perkebunan sawit kita memang dari hulu ke hilir, dari risetnya kita ada dan juga sampai N-nya minyak goreng ya, yang lagi ramai saat ini ya. Baik. Nah, jadi kita ada bisnis hulu dan bisnis hilirnya. Dan kebetulan di bisnis hulunya ini, di bagian risetnya kita melihat dari Sinarmas waktu itu sekitar tahun 90-an itu 90 dan 2000-an itu kebutuhan atas benih kelapa sawit itu sangat tinggi di situ. Dan akhirnya banyak juga yang mungkin tidak kedapatan, akhirnya menanam-nanam yang nggak benar gitu ya. Dan akhirnya dari perusahaan mencanangkan untuk membuat riset sendiri. Dan akhirnya di tahun 2003 kita merilis Damimas. Jadi Damimas ini adalah produk hasil riset kerjasama antara Sinarmas dengan Dami PNG. Waktu itu dari Papua Nugini kita ada joint venture dan melahirkan Damimas sebagai benih untuk dari Sinarmas. Dan kami adalah unit usaha atau anak perusahaan dari Sinarmas Group. Dan ketika tahun 2010 akhirnya kita diakuisisi 100% oleh Sinarmas Dami ini dan kita dengan merek Damimas. Jadi untuk saat ini memang kami 100% dimiliki oleh Sinarmas. Dan ya betul karena kami lahir dari korporat dari perusahaan, asal muasalnya kita untuk kebutuhan sendiri ya, untuk bagaimana perusahaan ini kita bisa mendapatkan benih bermutu yang unggul. Namun tidak menutup kemungkinan juga terutama pada saat akhir-akhir ini dengan adanya kebutuhan atas masyarakat, ada program PSR yang tadi tahun 2016-2017, mau tidak mau kita juga sebagai salah satu dari 19 produsen benih yang ada di Indonesia ini, kita ikut serta untuk menyiapkan benih baik untuk petani maupun untuk program PSR ini. Jadi untuk saat ini kita siap untuk menyediakan benih-benih bermutu unggulan. Oke, baik Pak. Jadi artinya memang riset and development-nya juga dari hulunya juga dilakukan dan itu sudah dipersiapkan untuk kebutuhan in-house maupun kebutuhan industri secara umum. Baik. Last but not least, saya akan sapa dulu nih kawan kita yang juga cukup jauh di sana, Pak Eko, wakil dari petani sawit Indonesia. Kelihatannya juga ini generasi muda dari petani sawit kita. Nah, Pak Eko, saya ingin menanyakan sedikit nih. Program PSR begitu cukup ya memberikan gaung yang sangat keras di seantero Nusantara. Bahkan dunia juga sudah melihat, sudah memahami bahwa Indonesia akan melakukan sebuah program besar, program nasional berupa peremajaan sawit rakyat. Nah, kira-kira sampai hari ini bagaimana perkembangan perkebunan sawit yang siap untuk di PSR? Sudah berapa banyak kira-kira yang berhasil melaksanakan PSR ini? Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.
Jadi kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ya, sekilas saya terangkan sedikit bahwasannya kita di tahun 2000 sudah dibentuk ya. Jadi kita di Apkasindo ini sudah berumur kurang lebih sekitar hampir 22 tahun seperti itu. Nah, pada saat ini sebagai ketua umum kami yaitu Dr. Gulat Manurung yang mana sekarang ini juga sebagai sekjennya yakni Pak Rino Afrino begitu. Jadi Apkasindo ini ya salah satu misinya yaitu menjembatani kepentingan para petani kelapa sawit khususnya baik ke pemerintah maupun ke pihak swasta. Nah, berbicara masalah PSR ya, peremajaan sawit rakyat, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan di Ketua Bidang Peremajaan Sawit Rakyat. Jadi kita di Apkasindo juga menggalakkan ya turut masif mengajak teman-teman kita petani supaya ikut juga mensukseskan dari yang mana target pemerintah yang 180.000 hektar tersebut seperti itu. Nah, meskipun memang target yang diberikan belum bisa kita capai sepenuhnya ya dikarenakan banyak permasalahan, salah satunya sawit dalam kawasan hutan ya. Kemudian juga permasalahannya yaitu juga ketersediaan bibit Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit saya sampaikan, kita memang petani, khususnya petani PSR itu bisa dikatakan cukup kesulitan dalam hal menggapai yang namanya bibit yang bersertifikasi ini, yang siap salur tersebut seperti itu. Jadi kawan-kawan yang dari Damas Raya contohnya, itu harus menjemput ke Medan. Nah, bisa kita bayangkan berapa duit, berapa ongkos yang harus kita keluarkan untuk terkait penjemputan yang cukup jauh begitu. Seperti itu Pak Prayudha. Baik, artinya program PSS terus bergulir, tapi rupanya ada hal yang sangat mendasar. Kita bisa meremajakan tumbuhan kita, tentunya harus mendapatkan kualitas benih dan kuantitas benih yang memadai kan. Karena di generasi pertama kita mungkin Pak Agi juga mengalami, Pak Dr. Winana juga mengalami bagaimana petani pada posisi yang sangat sulit pada saat itu karena tidak terlalu banyak pembibit ya pada saat itu. Kalau kita ingat di awal tahun 90, di awal saya mulai belajar sawit, rasanya pembibit itu nggak sampai 19 yang seperti dikatakan Pak Egi tadi ya, paling berapa biji sehingga petani berusaha mencari kemanapun, akhirnya mendapatkan benih-benih yang illegitim, yang tidak uncertified, yang ternyata setelah sekian tahun menjadi tidak produktif. Nah, tadi ada pertanyaan yang cukup menarik, yang cukup menggelitik. Kita punya 19, tapi katanya bibitnya susah nih, Pak Dr. Winana. Nah, kira-kira gimana nih PPKS melihat tantangan ini? Nanti pertanyaan yang mirip-mirip akan saya sampaikan juga Pak Egi. Pak Egi jadi siap-siap Pak Egi ya. Karena Pak Egi juga produsen yang kelihatannya termasuk 19, PPKS juga rasanya juga termasuk produsen nih. Karena ada pernyataan yang cukup menggelitik, kami butuh bibit tapi susah kata Pak Eko. Nah, gimana nih Pak Winana kira-kira Pak? Baik, terima kasih Pak Prayudha. Ini bisa kami jelaskan ya bagaimana peran PPKS dalam hal ini dalam penyediaan bahan tanaman Pak ya, baik itu bentuknya adalah kecambah kelapa sawit maupun bentuknya bibit siap salur. Jadi memang Pak dalam perjalanannya PPKS sendiri Pak ini fluktuatif ya, apalagi dalam 5 tahun terakhir memang kita punya kapasitas produksi yang sebenarnya kalau awal-awal dulu ya cukup besar Pak ya, tetapi kemudian permintaan juga mulai turun seiring dengan mulai keterbatasan lahan untuk pengembangan baru mulai terbatas Pak ya, mulai apalagi ada kemudian moratorium, jadi pengembangan baru memang sudah dibatasi, ketersediaan lahan untuk kelapa sawit yang sesuai lah gitu Pak ya, itu juga sudah sangat minim gitu, sehingga permintaan juga turun drastis Pak, itu mungkin sudah kita lewati. Nah, begitu masuk akhir tahun 2019, kemudian juga 2020, 2021, PSR mulai digulirkan, kebutuhan dari bahan tanaman mulai meningkat lagi, terutama Pak ini memang kita merasakan kebutuhan dari
PSR ya, artinya kan kebutuhan dari petani untuk program replanting atau permajaan itu sangat besar. Nah, nanti mungkin ada kita sampaikan juga kira-kira persennya berapa ya. Jadi dengan kondisi seperti itu Pak, sehingga yang memang kita sudah mulai mengurangi juga Pak ya pada saat awal-awal 5 tahun terakhir itu kan di tahun 2017-18 itu kan kita mengurangi, 2019 juga sudah pada posisi kapasitas kita mungkin tidak sebesar ya tahun-tahun 2015 ke belakang gitu ya. Nah, kemudian dengan peningkatan permintaan di 2020 terutama 2021 dan di awal 2022 ini juga Pak ya, sehingga kita dengan segala upaya untuk bagaimana kapasitas ini bisa kita tambah lagi, karena kebutuhannya memang meningkat tajam Pak ya. Kita di tahun 2021 itu bisa menyalurkan sekitar 33 jutaan gitu ya, kecambah kelapa sawit di luar bibit yang siap salur. Itu biasanya kurang lebih 1 jutaan bibit Pak kalau untuk yang siap salur. Nah tentunya dengan keterbatasan yang bisa kami salurkan atau produksi kami, tentunya ini juga akan membatasi tadi Pak ya, untuk permintaan yang cukup besar. Apalagi sekarang ini Pak, mungkin kawan-kawan petani, mungkin Pak Eko juga sudah mendengar atau bahkan merasakan ya, bahwasanya kalau kita beli misalnya di PPKS terutama ini ngantri dulu kan gitu Pak ya, ini daftar antriannya juga mungkin masih cukup panjang. Wah, inden dulu Pak ya, persis kayak kita beli mobil ini, ya. Gitu itu nggak bisa kita pungkiri. Betul Pak, jadi nggak bisa kita pungkiri juga, itulah yang terjadi Pak saat ini. Tetapi begini Pak ya, kita berusaha untuk bagaimana mendekatkan kebutuhan kecambah kelapa sawit maupun bibit ini ke petani Pak gitu ya, karena tidak hanya masalah keterjangkauan akses, tetapi ini dampaknya juga banyak terjadi penggunaan bibit ataupun bahan tanaman ilegitim. Nah, itu mungkin faktor yang harus kita ini Pak ya, masalah yang harus kita tangani bersama, dan itu menjadi pertimbangan utama ya, selain akses petani untuk secara lebih mudah memperoleh tadi kebutuhan untuk bahan tanaman ataupun kecambah dalam bentuk kecambah kelapa sawit maupun bibit siap salur. Sehingga kita PPKS Pak ini sudah cukup lama ya, mungkin sudah 1 dekade kita punya program namanya Prowitra, program sawit rakyat. Itu kita keliling Pak sebenarnya ini. Kita ada tim dengan mobil khusus ya. Kita keliling dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, kemudian Sumatera Barat, Jambi sampai Bengkulu. Itu memang untuk masih menjual tercover benih ya Pak ya, untuk menjual kecambah atau benih salur ya. Ya betul Pak. Jadi pada prakteknya kawan-kawan tim ini ada PIC yang atau personal in charge Pak untuk wilayah itu mereka punya jaringan, mereka punya koneksi ataupun komunikasi dengan Disbun setempat, dengan KUD, dengan perwakilan-perwakilan yang di wilayahnya ya, yang wilayah yang ditanggung-jawabi, sehingga dalam periode tertentu mereka akan berkunjung dengan membawa kecambah sesuai kebutuhan yang mereka minta. Baik Pak, kalau gitu coba saya ingin menanyakan ke Pak Aigi. Makasih banyak Pak Dr. Winano. Pak Aigi, ini kelihatannya upaya yang dilakukan oleh PPKS begitu hebat ya, sampai harus mendekatkan diri kepada konsumen. Tapi pada hari ini justru konsumen yang harus mencari, datang dan harus inden gitu. Nah kira-kira kalau di Sinarmas gimana Pak? Apakah juga masih perlu melakukan pendekatan ke para konsumen yang membutuhkan kecambah atau benih siap salur dari Sinarmas, atau justru mereka datang lalu ya maaf Pak, kita perlu inden dulu nih. Nah gimana kalau di Sinarmas sendiri sebagai produsen murni ya, produsen tulen nih. Kalau PPKS masih ada unsur research-nya, ada unsur dan lain sebagainya. Kalau Sinarmas kan produsen tulen. Gimana Pak? Silakan Pak.
Ya, memang benar seperti tadi Pak Dr. Winarna juga menjelaskan bahwa kebutuhan saat ini itu memang kita meningkat ya. Mungkin saya tadi menanggapi dari Pak Eko tadi ya terkait masalah petani yang kesulitan untuk mendapatkan bibit ya. Mungkin kita bedakan di sini antara bibit siap salur dengan kecambah. Karena untuk menyiapkan kedua hal tersebut itu sangat berkaitan dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Jadi sebagai contoh untuk membuat kecambah sendiri dari di lahan kita siapkan itu membutuhkan sekitar waktu 10 sampai 12 bulan sampai benih itu berkecambah yang siap untuk disalurkan untuk ditanam di nursery atau pembibitan. Setelah ditanamkan di pembibitan sendiri, itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 2 bulan, 9 sampai 12 bulan juga untuk bisa ditanam ke lahan. Jadi kalau kita lihat dengan proses timeline seperti ini, kita harus menyiapkan at least 2 tahun untuk supaya bibit itu siap ditanamkan Siap salur ya. siap salur untuk ditanamkan atau transplanting ke lahan. Nah, dengan adanya seperti ini, kalau seandainya kita siapkan terlalu banyak dan ternyata pas saat disalurkan tidak ada yang menampung, itu kan akan menjadi suatu resiko gitu bagi produsen. Makanya mungkin tadi yang di PPKS juga mungkin setelah kesini sekitar setelah tahun 2017-18 itu sudah mulai menurun, ada moratorium. Begitu juga dengan kami. Jadi kami juga kapasitas produksi kami sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 juta per tahun untuk kapasitas produksi kami. Tapi selama 5 tahun terakhir ini kita tidak pernah memaksimalkan untuk kapasitas produksi kami. Namun kita juga setelah adanya peningkatan dari permintaan, ada program PSR yang sudah berjalan ini, kita juga tidak tinggal diam. Sebagai gambaran, kita di tahun 2021 kita produksi kita itu meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2020 untuk kecambah ya. Kebetulan memang dari Damimas kami saat ini kita hanya menyediakan kecambah saja untuk dijual ke luar, jadi kita menyediakan kecambah. Namun kita juga bekerja sama dengan penangkar-penangkar dan juga bekerja sama dengan Apkasindo juga, di mana kemarin kita juga sudah berhasil dengan programnya yang Santripreneur itu sudah sekarang ini kalau tidak salah sudah masuk ke main nursery kalau nggak salah. Dan semoga untuk program ini kerjasama kami dengan Apkasindo juga bisa semakin solid lagi supaya bisa menyediakan bibit-bibit siap salur di tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk tahun ini dari kami sudah menyediakan hampir separuh dari lebih dari separuh dari produksi kita tahun lalu, dan kita memungkinkan untuk bisa naik sampai 2 kali lipat di akhir tahun untuk kecambah apabila memang dibutuhkan. Jadi kita kita sudah mempersiapkan benih-benihnya untuk bisa kita siapkan untuk kebutuhan petani ini. Dan terkait jadi masalah inden ini jatuh juga ke kami. Kalau dulu petani bisa dalam 2 minggu sebulan itu bisa disalurkan, tapi saat ini kita sekitar 3 bulanan kita baru bisa kita menyalurkan untuk kebutuhan kecambah petani. Oke, ya. Baik. Berarti industri kecambah kelihatannya mengikuti industri otomotif yang harus melakukan inden dulu. Nah, jadi Pak Eko mesti sabar. Baik para pemirsa Eljon, katanya waktu juga yang akan segera diakhiri di segmen pertama ini. Begitu menarik. Nanti coba kita bahas lebih dalam. Sudah ada 19 pembenih atau produsen benih, tapi justru pada saat hari ini petani mengeluh bagaimana susahnya mendapatkan benih untuk program PSR. Tahun 90 kita bisa memaklumi karena hanya mungkin 2-3, mungkin tidak lebih dari 5 saja pembenih-pembenih yang bersertifikat, sehingga petani juga harus berjuang untuk mendapatkan benih yang certified, yang legitim. Akhirnya mereka terperosok pada benih-benih yang tidak qualified. Nah, mudah-mudahan 19 pembenih ini tentunya bisa mendukung program PSR dan petani tidak lagi terjebak di dalam penggunaan benih-benih yang illegitim. Karena memilih benih menurut hemat saya tidak lebih susah dari memilih seorang istri. Karena dia mendampingi kita 25 tahun. Betul ya Pak Dr. Winarno, Pak Eko, dan Pak Egi ya. Jadi artinya dia adalah pendamping hidup petani di samping istri yang setia, istri yang yang ada di rumah, tapi
kawan kita atau pendamping kita, teman hidup petani atau teman hidup pengusaha di perkebunan sawit adalah memilih benih, karena dia 25 tahun bahkan 30 tahun masih ada bersama kita. Baiklah pemirsa Eljon, jangan kemana-mana, tetap di acara Indonesia Business Forum dalam acara yang sangat menarik, kesiapan kecambah benih dan bibit siap salur dalam rangka program percepatan peremajaan sawit raya. Tetap bersama kami Eljon TV. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.